Berasa baru kemarin study, tahu-tahu udah kerja. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepet kerja. Bahkan bisa lanjut sekolah sampai ke luar negeri. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Buat ke sisi IT, nggak harus jurusan IPA loh. Jurusan IPS juga, cus, bisa masuk. Yang penting, lo punya passion ke teknologi. Tersedia sistem cicilan dan program beasiswa di sisi IT yang bakal bikin lo makin nyaman belajar di sisi IT. Gak perlu lama-lama sekolah baru cari kerja. Zamannya, study di sisi IT dan langsung kerja. Sisi IT, Programming Future. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua, member dari Business Club Sisi IT. Sangat menyenangkan ya, di jam-jam segini ini kalian masih semangat untuk mengikuti sesi webinar perdana Business Club kita. Nah, kalian yang hadir malam ini tentu memiliki niat dan keinginan yang sama, yaitu untuk dapat eksis dan berkembang dalam bisnis yang akan atau sedang kalian jalani ya. Baik, di sini mungkin ada beberapa nih yang belum menentukan produk bisnisnya. Justru itulah fungsi dari klub kita ya. Karena komunitas inilah yang akan bantu kalian menolong kalian untuk terinspirasi atau memulai bisnis dari step 0 gitu. Nah, malam ini kita telah hadirkan seorang narasumber yang tidak lain juga adalah sahabat saya sejak masa kuliah di Depok dulu. Bahkan nggak nyangka nih ketika bertemu kembali beliau sudah eksis dan berprofesi sekaligus sebagai dosen. Ini yang sekaligus ini yang mana Pak Nana? Bisnisnya atau dosennya nih Pak Nana? Dosen untuk kebahagiaan, nyari uangnya di bisnis. Oke deh, jadi bisa full heart ya ke dosen itu ya. Ya, jadi kenalin ini adalah Pak Nanang Wahyudi. Selamat malam ya Pak Nanang. Senang sekali bisa gabung, karena saya juga sempat lihat slide-nya ini banyak sekali yang mau disampaikan. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa lagi adik-adik, karena ini bisnis, kita harus semangat ya, walaupun udah malam nih. Yuk, open semua sound-nya, saya minta kalian untuk mengucapkan satu kata, saya siap. Oke? Saya siap mencapai kesuksesan. Oke, open semua mikrofonnya. Open ya, iya, oke. 1, 2, 3, saya siap mencapai kesuksesan. Saya siap. Saya siap mencapai kesuksesan. Masih ada yang lemas, ayo sekali lagi yang semangat. Saya siap mencapai kesuksesan. Saya siap. mencapai kesuksesan. Oke, besok kalau ada webinar lagi ngopi dulu ya yang belum ngopi. Ya baik, kita langsung serahkan aja waktu dan kesempatan kepada Pak Nanang Wahyudi. Silakan Pak Nanang. Baik, Mbak Nurul, terima kasih teman-teman semua. Pak Surya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Malam-malam bukan berarti kita nggak semangat ya, karena banyak hal justru kalau orang-orang di kreatif katanya malam itu justru saat-saat yang paling inspiratif, saat-saat yang paling banget. keluar gitu. Mungkin teman-teman kalau nanti pas lagi bikin tugas akhir, bikin skripsi gitu, itu malam-malam itu justru saat-saat paling produktif tuh. Ya, nah tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nurul, nama saya Nanang Wahyudi, saya seorang pebisnis, sekaligus juga seorang dosen di nggak jauh-jauh kok di dalam UI juga, di Politeknik Negeri Jakarta, dulu Politeknik UI. Ya, sebelumnya saya mau menekankan bahwa saya adalah seorang pebisnis yang tidak lahir dari keluarga pebisnis. Orang tua saya dua-duanya karyawan, ibu saya pegawai negeri sampai pensiun. Tapi ternyata saya menemukan jalan yang berbeda dengan kedua orang tua saya. Saya izin share screen, Mbak Nurul. Baik, silakan Pak Nanang. Malam ini saya akan bercerita tentang bagaimana jalan menjadi pengusaha. Saya boleh cek dulu apakah slide saya terlihat semua oleh peserta?
Iya, terlihat Pak Nanang. Oke. Yang lain udah juga ya? Ya. Saya di beberapa slide akan coba diskusi dengan teman-teman semua, jadi siap-siap unmute mic-nya ya. Baik, saya mulai dengan perjalanan saya yang pertama. Ini adalah perjalanan saya selama ini. Saya kuliah di Politeknik UI tahun 95 lulus, kemudian melanjutkan ke FISIP UI. Ini saya sebut Politeknik UI karena waktu tahun itu masih Politeknik UI namanya. Salah satu fakultas dari UI adalah Politeknik. Sekarang sudah jadi berdiri sendiri. Kemudian tahun 98 saya meneruskan di komunikasi FISIP UI. Di sinilah saya berkenalan dengan Mbak Nurul waktu itu. Kemudian di tahun 2005 saya melanjutkan lagi ke Magister Filsafat, tapi saya drop out di semester pertama. Drop out-nya kenapa nanti saya ceritakan. Jadi kata orang-orang kalau kita kuliah lulus dengan nilai biasa-biasa saja, kita akan jadi karyawan. Yes, saya jadi karyawan waktu itu. Kemudian kalau di FISIP UI, saya kuliah dan saya lulus cum laude. Katanya kalau cum laude itu lulusnya jadi dosen. Saya menjalani itu juga jadi dosen. Dan katanya kalau DO itu biasanya jadi pengusaha. Yes, saya jadi pengusaha. Jadi tiga-tiganya saya jalani, gitu ya. Nah, kemudian saya tercapai semua ya, Pak ya. Ternyata tercapai semua ya. Orang-orang. Tapi yang kalau yang khusus yang DO jangan dilihat DO-nya ya. Tapi kalau DO by design boleh. Tapi kalau DO karena malas, karena nggak ngerjain tugas, karena nggak mau belajar itu jangan. Oke. Saya mendirikan perusahaan saya tahun 2004 secara akte, tapi beroperasi formalnya tahun 2005, namanya Kamar Desain. Kemudian perjalanan selanjutnya saya juga banyak membangun bisnis yang lain, beberapa di antaranya nanti kita coba bahas sekilas satu persatu. Nah, tentu saja kalau saya mau cerita bagaimana berbisnis, saya juga harus menjelaskan apa saja portfolio bisnis saya. Saya mulai dari yang paling sebentar bubar, ini adalah bisnis saya yang sama teman-teman 4 orang, saya bikin laundry kiloan, tempatnya di daerah Kebon Kacang, di Tanah Abang. Umurnya hanya 6 bulan. Waktu itu bubarnya karena tempatnya mau dipakai oleh yang punya. Gitu. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian bisnis saya yang kedua adalah rumah makan Saung Prangpring. Ini masakan Sunda. Ini tempatnya seperti ini kira-kira ya waktu itu. Di Jalan Kartini, Depok. Kemudian ketika tempatnya renovasi dan tidak boleh dipakai lagi karena mau digunakan untuk yang lain, bisnis saya pindahkan ke rumah, tapi saya nggak lagi bikin resto. Saya bikin keripik pisang, saya beri brand Bana-Bana. Ini demi menyelamatkan teman-teman yang bekerja di resto saya supaya mereka nggak kehilangan pekerjaan. Tapi akhirnya ini saya tutup juga karena yang bisa membuatnya kemudian meninggal. Karena dia bekerja di tempat lain, kecapean, dehidrasi, akhirnya dia meninggal. Jadi saya putuskan untuk berhenti di bisnis ini. Kemudian ini membantu kenalan saya. Dia punya rumah, dia punya skill terapi, dia punya skill bikin obat-obat herbal, tapi dia nggak pernah ketemu teman bisnis yang cocok. Jadi kemudian saya menemani dia untuk mengembangkan bisnisnya. Sampai sekarang alhamdulillah dia sudah berjalan lebih baik dan saya sudah off dari sini karena saya lihat dia sudah bisa berjalan sendiri dan sudah berkembang bisnisnya. Ya, dan ini adalah bisnis yang jadi backbone dari bisnis saya, namanya Dampu Desain. Awalnya diberi nama Kamar Desain karena waktu itu saya mulainya dari Kamar Kos di Jalan Kober, ya dekat UI juga. Mungkin nanti saya ceritakan di belakang. Ini adalah karya-karya yang sudah kami buat. Jadi Dampu Desain ini bekerja di skop bisnis desain grafis, khususnya desain kemasan. Ya, kliennya sudah lumayan. Mungkin teman-teman juga beberapa sudah pernah melihat atau bahkan mengkonsumsi produknya. Pop Mini juga ini ya punyanya Pak Nanang nih, desainnya Pak Nanang ya. Betul Pak, ada Pop Mie, beberapa Indomie juga kami mengerjakan, tapi nggak bisa saya. Ternyata Alfamart juga, aduh. Ternyata brand-brand ini kita ketemu nih yang desainer di balik brand keseharian kita ketemu nih. Kalau kita belanja biasanya kita cuma lihat karyanya, nggak tahu siapa yang bikin ya Pak ya, karena memang nasibnya desainer begitu Pak, yang ngetop karyanya orangnya betul. Nasib desainer. Ya, ini
adalah backbone bisnis saya. Nah, ini saya akan mulai dari slide yang ini. Slide yang ini saya akan bicara tentang menjerat mimpi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bahasannya, saya mau cerita bahwa mimpi yang dimaksud di entrepreneurship adalah cita-cita, adalah tujuan, adalah visi. Jadi bukan mimpi yang harus tidur dulu lalu mimpi, bukan. Ini adalah mimpi yang mau kita capai di masa depan. Ya. Nah, dalam rangka ini saya pengen tahu dong teman-teman punya mimpi bisnis apa sih sekarang? Boleh jawab di chat, boleh jawab langsung on mic-nya, silakan. 1 menit saya tunggu. Ayo, silakan. Jangan malu-malu ya, mimpi itu gratis kok. Setinggi-tingginya. Ya, kalian punya mimpi apa di bidang bisnis? Mau bisnis apa? Mau jadi apa gitu? Kuliner. Ini sudah ada yang jawab, Nurul Hasanah. Namanya Kuliner, sama nih. Okay. Ternyata semua nama Nurul ini hobi bisnis ya. Kuliner. Oke, yang lain? Silakan. Go internasional, teknologi dan digital. Okay. Teknologi dan digital, good. Ini adalah bisnis yang prospektif sekali di masa depan. Go internasional juga salah satu yang sekarang makin mudah karena sudah online. Kalau saya, Pak Nanang, ya. Sambil nunggu yang lain nih, saya curhat sedikit nih. Saya dulu pas sekolah S2 ya, pas di Inggris dulu. Ya. Saya itu pertama kali makan nasi lemak di restoran Malaysia di London. Oke. Lalu dari situlah saya mulai bermimpi, pokoknya saya harus jadi pengusaha restoran nasi lemak. Wow. Nah, itu mimpi ya. Betul. Sampai sekarang nggak terwujud. Karena kan saya karyawan begitu. Nah, ini mungkin nanti salah satu isu juga nih. Kalau orang yang mengejar mimpi, apakah harus full menjadi entrepreneur? Bisa nggak sambil karyawan sambil entrepreneur juga nih? Saya juga pengen belajar ini nih. Oke. Soalnya Pak Nanang nih udah ada di hadapan kita nih, makanya kita belajar dari beliau. Belajar semua, saya juga pengen belajar ini. Iya, oke. Saya juga nggak pernah punya cita-cita dari awal jadi pengusaha sih. Saya lulus kuliah ya sama lah seperti banyak orang. Saya jadi karyawan di perusahaan kecil, perusahaan menengah, sampai akhirnya saya bisa masuk ke perusahaan besar. Tapi justru disitulah saya punya terinspirasi. Mungkin kalau Pak Surya karena makan terus terinspirasi mau bikin itu, saya karena bekerja di perusahaan yang buat saya sangat kondusif, jadi malah terinspirasi untuk punya bisnis sendiri dari situ. Nah, tadi kalau Pak Surya cerita, saya mimpi tapi sampai sekarang belum tercapai. Belum bisa tidak, karena kalau kita lihat polanya, pola dari mimpi kita bisa jadi begini nih. Kita mimpinya dari sini nih, mau mulai, kemudian kita punya banyak opsi aksi. Kita mau langsung, mau enggak, mau apa gitu ya. Di sini ada proses adjustment. Kita meng-adjust mimpi kita, aduh kayaknya kalau itu kegedean, saya kayaknya begini, aduh kalau ini kurang gede, saya harus lebih besar lagi. Gitu. Target mimpi kita mungkin di sini, tapi bisa jadi kita sampainya di sini. Nggak sampai ke mimpinya, terus belok-belok dulu lama, baru akhirnya nyampe. Ada yang langsung shoot, nyampe ke mimpinya. Ada juga yang di tengah-tengah, terus belok, akhirnya malah lebih dari mimpinya. Ini juga nih, lebih dari mimpinya. Ya, jadi jalannya nggak harus selalu lurus. Dia bisa belok-belok dulu, tapi akhirnya nyampe. Bisa belok-belok, akhirnya nyampe. Bisa belok-belok, akhirnya malah lebih besar dari mimpinya. Mimpinya Pak Surya mau punya rumah makan aja gitu, tapi ternyata nanti punya jaringan rumah makan gitu, bukan cuma satu. Itu kan di atas mimpinya gitu. Tapi ada juga ada lagi satu quote yang saya pernah dengar itu. Jika mimpi kamu tidak membuatmu takut, berarti itu kurang besar. Kurang gitu besar, ya? betul. Ya. Jadi kita gimana menurut Pak Nanang tuh? Iya, betul. Kita kalau mimpinya biasa-biasa aja, itu jangan-jangan kita usahain sebulan udah nyampe. Terus habis sebulan nyampe kita bingung mau ngapain lagi nih, mimpinya udah selesai. Betul. Ya. Jadi betul sekali. Motivasinya yang kurang ya berarti nantinya. Bahkan ada juga orang yang mimpinya di sini tapi nyampainya kemana gitu ya. Itu juga ada. Gitu. Dan itu kita nggak pernah tahu end up-nya apa. Tugas kita cuma bisa usaha. Kita usaha mau sampai mimpi kita. Sampainya kemana, itu nanti pasti ada jalannya. Ya. Tadi Mbak Nurul betul bilang mimpi itu harus besar. Makanya ada pepatah yang bilang yang gantungan cita-cita setinggi langit gitu ya. Betul. Supaya kalau nanti nggak sampai langit, nyangkutnya di bintang, nyangkut di pesawat, nyangkut di pohon masih tinggi gitu.
Iya. Tapi kalau mimpinya pendek di tiang listrik, jatuh kecomberan itu lebih rendah dari posisi kita sekarang malah jangan-jangan gitu ya. Iya benar. Kalau realnya gini, kalau kayak saya nih, saya punya usaha desain grafis ya. Saya mau kalau mimpi saya besar sekarang perusahaan saya bikinin visi saya mau jadi agensi packaging nomor 1 di Asia. Ya, saya nggak main Indonesia lagi. Saya mau jadi nomor 1 di Asia. Nyampe nggak tahu. Tapi kalau pun nyampenya nomor 1 di Indonesia, buat saya tetap keren. Nggak usah nomor 1 deh, nomor 5 di Indonesia, buat saya tetap keren. Karena mimpinya tinggi. Tapi kalau saya mau punya agensi desain nomor 1 di RT 4 gitu, terus nggak nyampe. Nyampenya kemana coba? Gitu ya. Nyampenya kan jadi RT 3. Nah, jangan-jangan bisnis kita bisnis yang paling besar di rumah kita sendiri nantinya gitu. Itu kan nggak keren lah gitu ya. Jadi kalau mumpung mimpi gratis, ya mimpi aja yang tinggi, sehingga nanti kalaupun nggak nyampe di 100%-nya, sampai 70% juga oke, 80% oke, 90% juga oke. Ya. Nah, apapun mimpinya, kalau kita bicara tentang bisnis, tadi teman-teman udah jawab nih, kuliner itu kebutuhan orang sepanjang masa, itu bagus. Go internasional, itu juga mimpi yang sekarang bisa diwujudkan bahkan dengan dari rumah. Ada teman-teman di desa Bumi Aji, apa kalau nggak salah ya, nah itu di Magelang, itu mereka belajar otodidak desain grafis, lalu mereka ikut lomba logo internasional di Australia, di Eropa, online. Ya, jadi dari rumahnya online, dan mereka menang banyak lomba logo di sana. Gitu. Jadi itu bisa go internasional dengan cara online pun sekarang bisa. Teknologi digital apalagi, itu sekarang lagi happening. Bahkan katanya di Society 5.0 nanti, teknologi yang ada sekarang juga akan makin dimanfaatkan buat kenyamanan hidup manusia. Jadi itu prospeknya luar biasa. Nah, apapun yang mau kita jadikan mimpi kita untuk bisnis, saya punya 3 catatan ini aja. Kalau kita mau pilih bisnis, kalau bisa kita pilih yang merupakan skill terbaik kita. Kenapa? Karena kalau kita punya skill terbaik di situ, kita akan bisa bikin produk yang kualitasnya oke, yang nantinya bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Yang kedua, kita juga bisa pilih hal yang kita sukai. Kenapa? Karena mengerjakan hal yang kita sukai, nggak dibayar aja kita mau. Apalagi kalau dibayar. Lebih bahagia lagi ngerjainnya. Ya. Tapi 2 ini aja nggak cukup kalau nggak ada yang ketiga. Menghasilkan uang. Karena apa? Karena kita mau bikin bisnis. Beda kalau kita mau bikin yayasan sosial. 2 aja cukup tuh yang depan. Skill terbaik, hal yang kita sukai, selesai. Nggak dibayar, nggak apa-apa. Ya. Bahkan kalau bukan skill terbaik, kita bisa belajar sambil jalan untuk jadi makin baik skillnya. Hal yang tidak kita sukai, kita bisa belajar menyukainya pelan-pelan dengan cara sering melakukannya. Tapi kalau nggak menghasilkan uang, ini nggak bakal jadi bisnis. Jadi catatannya 3 itu ya. Coba cek skill terbaik kalian apa, hal yang kalian sukai apa, lalu itu menghasilkan uang apa enggak. Kalau 3-3-nya memenuhi, bisa. Minimal yang ketiga terpenuhi, kita bisa jadikan itu bisnis. Adik-adik bisa catat ya, yang katanya belum punya bisnis, ini di screenshot juga boleh, langsung kalian tempel tuh di samping tempat tidur. Biar ke mimpi-mimpi ya, Mbak Nurul ya. Oke, saya kasih contoh beberapa nih, dengan catatan gini, kalaupun yang kalian lakukan sekarang itu belum menghasilkan apa-apa, atau belum kelihatan besar, nggak apa-apa. Sepanjang itu positif, sepanjang itu baik, jalanin aja. Kriteria yang jangan dilakukan buat saya cuma 2. Yang 1, dilarang Tuhan. Yang 2, nyusahin orang. Ya, jadi filternya cuma 2 itu. Kalau nggak dilarang Tuhan, nggak nyusahin orang, jalani. Ya, nah saya kasih 2 contoh aja yang pernah saya jalani. Saya dari kecil suka buku. Ya, yang saya lakukan apa? Orang tua saya nggak punya uang untuk beliin saya buku dan majalah, tapi sepupu saya ekonominya lebih baik dan dia langganan majalah. Jadi saya majalah bekasnya setelah saya dibacakan digeletakin aja tuh, saya kumpulin dalam kardus kayak gini, terus saya keliling ke tetangga-tetangga saya waktu itu. Saya kelas 3 SD atau kelas 4 SD kalau nggak salah. Saya tawarin mereka untuk mau nggak nyewa majalah ini. Ternyata mereka mau, karena zaman itu yang bisa langganan majalah masih sedikit. Duitnya nggak banyak, tapi saya dapat duit dari situ. Ya. Nah, bisnis ini selesai ketika sepupu saya makin besar dan nggak mau lagi langganan majalah Bobo, majalah Donald Bebek. Sementara kalau saya bawa majalah yang itu aja kan yang beli, yang minjem nggak mau karena udah baca. Ya, jadi ini kebangkrutan pertama saya dalam bisnis di kelas 3 SD. Ya, tapi apakah ini selesai begitu saja? Enggak. Ternyata ini mempengaruhi jalan hidup saya. Ketika saya punya kesempatan, saya bisa bikin private library saya di rumah. Dan ini akhirnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya kalau cari referensi buat tugas akhir, buat karya mereka. Kemudian saya juga
jadi gemar menulis dan akhirnya saya bisa menulis buku. Ini sebenarnya buku curhat sih, tapi saya ini saya langganan dulu ini. Langganan saya zaman kelas nih. Ini saya kemas dalam bentuk cerpen. Keren isinya. Di fotokopi sendiri, didesain sendiri, dijilid sendiri, dan ternyata cuma begitu aja bisa membuat 35 orang membeli. Buat saya itu udah menyenangkan sekali. Ya, orang mau beli tulisan kita aja udah seneng banget gitu. Ya. Dan kemudian next step-nya adalah saya beneran nulis buku yang diterbitkan oleh publisher besar gitu ya di Alex Media Komputindo. Ini salah satu yang sampai sekarang jadi passive income saya. Jadi tiap ada orang beli bukunya saya dapat royalti dari sini. Jadi apa yang kita lakukan dulu waktu kecil, saya kepikiran nggak nanti akhirnya akan begini, enggak. Saya cuma senang sama buku, senang baca, lalu saya lakukan aja. Ya, nggak dilarang Tuhan, nggak nyusahin orang, saya kerjakan, ternyata belakangan ada hasilnya. Kemudian yang kedua, saya suka tampil. Ya. Jadi teman-teman, kalau sekarang media tampil udah makin banyak, ada TikTok, ada Instagram, ada apa segala rupa, sosmed gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan enggak. Untuk tampil saya harus bikin band dari SMA. Manggungnya di mana? 17-an, tahun baru, di kelurahan mana gitu. Dibayar nggak? Enggak. Disuruh manggung aja kita udah seneng, karena saya melakukan hal yang saya suka. Ya. Kemudian ketika ini bubar, saya melanjutkan dengan cari panggung lain, ikut lomba lawak. Kalau ada yang tahu audisi pelawak TPI zaman dulu ya, nah itu saya ikut sesi yang kedua. Kalau yang pertama nyangka loh kalau yang ini. Nggak nyangka. Ada Sule. API ya dulu ya? API ya, betul API. Ya. Lolos nggak? Enggak. Ya, jadi datang ke TPI dari jam 7 pagi, di audisi jam 7 malam, udah capek, udah nggak lucu sama sekali, terus kita nggak lulus. Tapi apakah ini sia-sia? Ternyata enggak, karena ini latihan mentalnya. Dari jadi anak band, terus ikut lomba lawak. Ya, lomba lawak itu kan lomba yang nggak populer. Kalau Indonesian Idol, orangnya akan ganteng, keren, terkenal, tapi lawak kan enggak. Tapi nggak tahu kenapa saya pilih itu. Tapi apakah ini sia-sia? Ternyata enggak. Karena ini kemudian membuat saya jadi percaya diri untuk tampil di depan publik. Dan hasilnya adalah saya jadi pembicara publik di banyak event setelah itu. Yang ini menghasilkan uang nggak? Menghasilkan. Karena apa? Karena ada beberapa event yang teman-teman diminta bicara cuma 1 jam, 1,5 jam, kasih materi, itu bisa dibayar berjuta-juta. Gitu. Jadi ini bisnis yang baik juga kalau kita bisa masuk ke sini. Tentu saja kita harus punya banyak ilmu untuk bisa sharing ke orang lain gitu ya. Jadi jangan sharing kalau kita belum tahu. Gitu. Nah, tugas kita kalau dari sekarang apa? Belajar dulu cari ilmu yang banyak. Nanti kalau udah banyak, jangan sia-siakan ilmunya, bagikan ke orang lain. Nggak usah mikir berapa duitnya, tapi pikir manfaatnya. Pada ilmu yang banyak, ada tanggung jawab yang besar pula untuk kita mengamalkan itu ke orang lain. Gitu ya. Oke. Itu contoh-contoh, kita bisa lakukan apapun yang kita suka, yang kita punya skill terbaik. Kalaupun hari ini belum menghasilkan uang, kalau kita lakukan dengan konsisten, insya Allah nanti di ujungnya ada jalannya untuk itu jadi bisnis kita. Nah, kita masuk ke yang agak serius. Saya punya pertanyaan, kenapa orang mau jadi pengusaha? Boleh ketik jawabannya di kolom chat, silakan. Kenapa orang mau jadi pengusaha? Kalian kenapa pengen jadi pengusaha? Kalau saya pengen untung yang jelas. Pengen? Kalau saya. Kalau saya pengen untung yang jelas. Pengen untung, ya. Yes. Nggak tahu nih adik-adik nih, belum ada yang typing nih. Atau ada yang mau langsung nyalain videonya. Money freedom, Money freedom. Finansial. Good. Yes. Yes. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Menginginkan income pasif. Yes, ini kurang lebih sama ya, money freedom sama. Juga ya. Passive income. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau sharing? Mau jadi pengusaha. Ada juga yang nggak mau terikat jam kantor. Pokoknya bebas saja. Cuan nggak cuan, pokoknya bebas saja. Mau bermanfaat untuk banyak orang. Wow, luar biasa. Karena bisa membuka lapangan pekerjaan. Good. Ya, yang pertama setuju. Kalau kita ngomong bisnis, maka tujuannya jangan malu-malu keuntungan materi. Ya, tapi kalau teman-teman mau money freedom, mau ingin income pasif, itu adalah bab berikutnya. Karena begitu kita bikin bisnis, katakanlah kita buka warung makan, ya, selama masih kita kerjakan sendiri, kita tidak passive income, kita tidak financial freedom.
Tapi ketika kita sudah bikin sistemnya nanti, sudah bisa dijalankan oleh teman-teman yang lain, itulah saatnya kita bisa ke bab financial freedom, passive income, gitu ya. Tapi semuanya harus diperjuangkan di awal dari bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan mulia lainnya, termasuk supaya bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang, mengamalkan ilmu, dan lain-lain. Ini boleh. Dan kalau saya sarannya malah jangan cuma tujuan finansial aja, tapi lengkapi dengan tujuan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita cuma fokus di tujuan finansial, jangan-jangan nanti kita melakukan apapun untuk keuntungan finansial. Tapi kalau kita punya tujuan mulia yang lainnya, kita akan punya filter yang lain. Oke, saya butuh uang, saya butuh keuntungan finansial, tapi saya juga nggak akan melanggar dari apa yang jadi tujuan mulia saya, gitu ya. Ini akan jadi pagernya. Betul. Kadang-kadang kita suka melihat orang-orang yang menghalalkan segala cara, itu jangan sampai ya, Pak Nanang. Iya, betul. Makanya tujuannya jangan cuma cari uangnya, tapi dampingi dengan tujuan lain yang lebih mulia. Kayak tadi tuh, manfaat buat banyak orang. Banyak orang kan artinya suppliernya juga, karyawannya juga, kliennya juga, pembelinya juga, gitu ya. Jadi ke supplier pun kita nggak akan jadi pengusaha yang kejam, ke karyawan juga kita nggak akan jadi pengusaha yang kejam, karena kita pengen sama-sama berkembang dengan mereka. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana kewirausahaan di Indonesia. Ini data singkat saja. Ini kira-kira kondisi angkatan kerja, penganggurannya segini. Infonya di masa pandemi lebih tinggi lagi dari ini. Nah, jumlah entrepreneur-nya ada berapa? Kalau kita lihat perkembangannya kira-kira seperti ini. Sebelum 2009 cuma ada 0,18%. Bayangin, kalau ada 1%, artinya kalau 100 orang ngumpul, ada 1 orang jadi pengusaha. Tapi kalau 0,18, 100 orang ngumpul, tangan kanannya doang jadi pengusaha, badannya enggak. Kira-kira gitu ngitungnya ya. Nah, makin ke sini makin banyak, 2020 3,47%, targetnya di 2030 ada 4%. Ini sudah cukup atau belum? Kalau kita bandingkan dengan negara lain, tuh, Thailand 4,5%, ini pun data tahun 2018 kalau nggak salah, mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Singapura ada 7%, Malaysia 5%, di atas Indonesia semuanya, Cina 10%, Jepang 10%, Amerika bahkan di atas 12%. Kalau entrepreneur-nya banyak, kalau wirausahanya banyak, tentu saja penyerapan tenaga kerja baik, pengangguran juga akan berkurang, dan akhirnya ekonomi rakyatnya juga akan lebih baik. Ya, kalau kebalikannya, satu negara entrepreneur semua, ada masalah nggak kira-kira menurut kalian? Boleh sharing? Kalau satu negara entrepreneur semua, akan ada masalah nggak? Yang ngatur negara siapa, Pak Nanang? Yang ngatur negara siapa? Kan sekarang menteri juga ada yang jadi pebisnis. Presiden juga pebisnis. Kita tunggu jawaban Pak Nanang. Ada. Masalahnya apa kira-kira? Ada Mbak Nurul, ada Mbak Fovial. Kira-kira masalahnya apa kalau semuanya jadi entrepreneur? Persaingan. Persaingan. Menurut Mbak Nurul ada persaingan. Persaingan misalnya gimana? Mungkin banyak orang akan menjual varian yang produk yang sama atau jasa yang sama. Nah, di situ nanti akan semakin sempit apa ya? Kalau bahasa orang marketing itu apa ya? Persaingan makin apa ya? Apa sih yang bisa mereka jual tuh nanti? Terus akan semakin susah gitu yang beli ya. Siapa gitu ya? Yang beli, tapi kan pasti masih ada perputaran kebutuhan di situ, Pak Nanang. Iya, ini nanti seorang penjual itu menentukan unique selling-nya tuh makin susah gitu kan. Oke. Ini ada teman kita Mbak Fidrianti, dia bilang enggak ada masalah karena orang bisa tukeran barang, betul. Barter, zaman dulu banget. Mungkin sama-sama keluar uang ya. Kalau saya jualan baju, kan saya juga butuh makan. Makanya saya beli dari orang jualan makan. Betul. Jadi kalau konsumen nggak masalah. Ada juga yang bilang, terus yang jadi karyawan siapa? Kalau semuanya jadi pengusaha. Itu masalah juga kan ya? Oh iya, betul. Tapi itu jadi masalah kalau kita cuman melihat karyawan harus orang Indonesia. Kan karyawannya bisa kita impor. Banyak loh negara lain yang susah cari kerja dan mau kerja di Indonesia. Ya. Jadi makin banyak nggak apa-apa sih.
nanti akan ada keseimbangannya sendiri gitu. Walaupun buat Indonesia, menurut saya sih kalau 270 juta orang jadi pengusaha ya mungkin entahlah akan tercapai atau tidak gitu ya. Tapi minimal kita punya di atas 4% deh. Syukur-syukur bisa di atas 5%, di atas 7%. Sehingga orang nggak susah cari kerja, lapangan kerja banyak, dan ekonomi negara juga akan makin baik nantinya. Ya. Nah, kenapa sedikit yang mau jadi pengusaha di Indonesia? Kenapa Mbak Nurul? Mentalnya yang jelas, Pak Nanang. Mentalnya. Yes. Mentalnya kenapa? Kalau menurut saya, karena saya ngelihat di Indonesia ini, ibarat kata tuh nanam batang aja jadi ubi. Jadi ibarat kata itu dari alam kita semua ada gitu kan. Jadi kayaknya udah termanjakan oleh kebutuhan kita tuh apa-apa ada, nggak usah kerja keras lagi gitu loh. Iya. Tapi tidak ada ancaman juga di situ. Nggak ada ancaman juga ya. Kalau kita lihat di lapangan ya, banyak orang-orang kayak yang jadi petani, saking gampangnya nanam sesuatu gitu ya. Tapi mereka nggak jadi makmur tuh. Yang makmur adalah tengkulaknya gitu. Iya, betul juga itu. Miris ya. Iya, kebiasaan kerja sama orang, kelamaan dijajah, kelamaan dijajah Belanda. Jadi mentalnya mental kerja, betul. Ini juga betul, ada pengaruhnya ke mindset kita. Pola didik ya Pak Nanang? Kenapa? Pola didiknya turun-temurun mungkin. Pola didiknya turun-temurun. Kayak tadi kita nggak punya kebiasaan bahwa kalau yang jadi karyawan itu bisa kita impor dari orang lain, dari negara lain gitu. Kita nggak pernah kepikir someday kita punya sopir orang Norwegia misalnya gitu ya. Karena kadang-kadang kita merasanya ya orang Indonesia tuh pasnya ya jadi kayak ke Malaysia, jadi buruh, ke Arab, jadi pembantu rumah tangga, gitu-gitu. Kita nggak pernah merasa kalau orang Indonesia pantas jadi bosnya. Padahal kan Tuhan menciptakan manusia ya menciptakan saja. Dia nggak bilang orang Indonesia nggak boleh jadi bos, itu nggak kan? Semua sama gitu. Suka mau usaha dia akan bisa sampai ke level yang baik. Ya, itu akhirnya membuat banyak orang di Indonesia takut untuk jadi pengusaha. Takutnya apa sih yang ditakutin jadi pengusaha? Kalau dikumpul-kumpulkan kira-kira ketakutannya ini, takut akan ketidakpastian. Katanya jadi pengusaha itu pendapatannya nggak pasti. Kalau lagi bagus, kalau enggak. Iya nggak? Iya, betul. Saya ngalamin yang sebulan dapatnya kecil, tapi sebulan omsetnya 1 miliar juga pernah. Jadi nggak pasti. Ya. Ada juga Pak Nanang pendapat yang berbisnis itu butuh modal besar gitu. Itu juga masuk kepada ketakutan mereka. Ketakutan gitu. Juga ya. Kalau modalnya itu kemudian nggak bisa dikelola dengan baik, akhirnya yang kedua ini takut rugi. Gitu. Itu juga yang membuat saya nggak berbisnis dengan modal duit sendiri sih. Jadi saya cari orang yang punya duit banyak tapi nggak tahu mau ngapain, terus saya tawarin barengan gitu. Karena saya juga takut rugi waktu itu. Oke. Kemudian takut repot, karena bias kalau kita bisnis sendiri, semuanya dikerjain sendiri dari awal itu memang repot. Kita harus cari jualan juga, kita harus produksi juga, ngurusin administrasi juga, dan lain-lain. Semua ini muaranya adalah takut gagal. Karena takut gagal terus jadi takut mencoba. Ya udahlah saya jadi karyawan aja, ya udahlah saya kerja sama orang aja, udah pasti tiap bulan gajian. Tanpa kita pernah mikir, iya tiap bulan gajian kalau perusahaannya nggak bubar. Iya kalau kita nggak di PHK. Gitu ya. Jadi kalau ngomong ketidakpastian, di banyak bidang juga sebetulnya tidak pasti. Tapi entah kenapa, di entrepreneur ini lebih menyeramkan dirasakannya. Jadi akhirnya banyak yang merasa, saya mau sih jadi entrepreneur, tapinya itu akhirnya banyak. Itu yang bikin kita kemudian susah buat jadi entrepreneur. Ya. Nah, saya punya film yang mungkin bisa mencerahkan kita sedikit. Ini pendek 4 menit saja. Kita coba lihat sama-sama. Lesson number 1. Never believe a prediction that doesn't empower you. When I was born, the doctors told my parents that I would be dead within the first 24 hours of my life. 35 years later, all those doctors are dead. And I am the only doctor that remains. How many predictions have been thrown at you your whole life?
If you believe predictions that do not empower you, you will wither away and die. Either physically die or your spirit will die as you just walk around the world like a carcass that is just following the masses. I can tell you I'm only an expert on one thing, and that's how to be me. And I do it well. But it's not come easily. I've gone through things that I don't wish upon anyone in this room. I get stared at everywhere I go, and the moment people meet me, if they don't know a thing about my resume, they automatically, just by the human nature, think to themselves, oh, it must be so difficult to be that man. If somebody pities me, they're wasting their time. Because I have chosen a life of strength. And I am here to help you choose a life of strength. But I'm going to tell you, the moment you feel sorry for another person, or the moment you feel sorry for yourself, you're hosed. You are totally, completely frozen in potential. The second lesson today is you are not your condition. I am not disabled. Sure, I'll take the handicap parking privileges. I have had to rise above and show people that the only disability is one's refusal to adapt. And what does adaptation look like? I think it looks like celebration. If I believe that I'm disabled, I would wither up. I would be shy. I would be insecure. I would be afraid. I would act like I need your help. You are enough. I'll tell you, I made a pledge as a therapist to love all human beings no matter what they've done. Because deep down inside, I found that every human being just wants to be loved. You know who they want the love from the most? Not their moms, not their dads, not their wardens, none of these people. They want to be able to look in the mirror and love themselves. And if you can figure that out, then you're going somewhere. Is the last lesson that I'm going to share with you today. That is, I'm going to teach you what the real prison is. It's not surrounded by barbed wire or electrical fences. The real prison's up here. And we all got it. True freedom is dropping down out of that mind. What my wife has taught me is drop into your heart. When you love yourself, when you learn to master your emotions, then and only then are you free. I love you, each and every one of you, and I wish you freedom within these walls. God bless. Ya, itu buat saya cukup menginspirasi karena gampangnya ginilah, seringkali kita punya penjara dan penjara itu ada di diri kita sendiri. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, bukan karena kita nggak mampu, bukan karena kita nggak punya potensi, tapi karena kita merasa tidak mampu dari awal. Jadi itu yang memenjara kita. Kita mau jadi pengusaha, nggak usah lah. Atau kita dengerin persepsi orang. Atau kita dengerin persepsi orang yang terlalu mengganggu kita, gitu ya, sehingga kita takut sendiri. Saya mau jadi pengusaha, aduh nggak usah lah, biasa-biasa aja. Akhirnya kita nurut gitu, ya. Nah, seringkali ini bikin kita takut jadi pengusaha. Nah, pertanyaannya kan adalah gimana sih cara menghilangkan rasa takut itu? Ya, saya akan jawab dengan contoh yang terjadi pada seseorang yang namanya Petra Nemkova, gitu ya. Beliau adalah seorang model, portfolionya cukup baik, ada Benetton, Bulgari, Victoria's Secret, dan lain-lain. Tahun 2004 ketika di Thailand tsunami, nah dia sedang di sana sama tunangannya, dia kena tsunami, tunangannya meninggal, dia dirawat di rumah sakit setelah ditemukan nyangkut di pohon selama beberapa hari, nggak makan. Gitu. Bayangkan calon suaminya meninggal, dia sendiri luka parah waktu itu, dan dia jadi fobia sama laut. Dia jadi takut kalau harus melihat laut. Tapi setelah dia sembuh, dia nggak pengen terkekang dengan rasa takutnya. Hal pertama yang dia lakukan setelah sembuh adalah diving. Jadi dia menghadapi ketakutannya untuk melawan ketakutannya.
Ini saya setuju sekali. Jadi kalau kita takut jadi entrepreneur, cara menghilangkannya gimana? Dicobain jadi entrepreneur. Dijalanin pelan-pelan. Nanti kita akan bisa menemukan. Ternyata nggak semengerikan yang saya pikirkan selama ini. Ternyata nggak seburuk yang saya pikirkan selama ini. Ternyata bisa saya menjalani itu pelan-pelan. Ya. Nah, ini adalah cara kita menghadapi rasa takut kita. Kemudian kalau sudah begitu, ya ayo kita coba mulai hari ini, singkirkan rasa takutnya dan mulai tahap-tahap bisnis kita. Tahapnya dari mana? Dari mindset-nya dulu diberesin. Ya, mindset itu apa sih? Mindset itu adalah pola pikir, tindakan yang dipengaruhi oleh, katanya dipengaruhi oleh kecenderungan penggunaan otak. Jadi kalau kita tahu, otak kita ada dua sisinya, kanan dan kiri. Kanan itu tentang kreativitas, tentang insight, tentang keterampilan, musik, gambar. Sementara yang kiri itu tentang hitung-hitungan, tentang bahasa, scientific skill, dan lain-lain. Nah, kita lebih berkembang yang mana, itu bisa diukur sendiri. Ya. Cuman kalau di Indonesia, katanya banyak orang yang lebih berkembang otak kirinya. Kenapa? Karena kayak gambar ini deh. Ini gambar yang legend sekali. Kalau gambar pemandangan itu dari SD kita diajarinya ada gunungnya dua, matahari di tengah-tengah, tengahnya ada jalan, kanan kirinya yang opsional, kanan sawah, kiri laut gitu ya. Tapi polanya sama semua. Padahal ini seharusnya kita buat dengan menggunakan otak kanan, dengan kreativitas. Tapi kita dituntun untuk semuanya seragam. Jadi kita pakai otak kiri bahkan untuk hal yang kita lakukan dengan otak kanan. Nah, kalau mau ngetes kalian otak kiri atau otak kanan yang lebih berkembang, caranya gampang. Bisa pakai ini. Mbak Nurul boleh bantu saya, kita bareng-bareng baca dari teksnya. Boleh. Yuk. Ini kita bacanya dari teksnya dulu yang pertama. Kuning, orange, biru. 1, 2, 3. Kuning, orange, biru, hitam, hijau, merah, kuning, ungu, merah, orange, hijau, kuning. Oke. Sekarang kita baca lagi tapi dari warnanya. Oke. Hijau, biru, merah, kuning, hitam, biru, ungu, merah, hijau, hitam, kuning, biru. Oke. Nah, teman-teman yang lain bisa ikut baca juga masing-masing. Kalau kalian lebih mudah membaca teksnya, itu kemungkinan otak kiri kalian lebih berkembang. Tapi kalau kalian lebih mudah membaca warnanya, itu kemungkinan otak kanannya lebih berkembang. Kalau dua-duanya gampang, berarti otak kanan dan kirinya kira-kira seimbang. Kalau dua-duanya susah, jangan-jangan otaknya belum diimbang. Ya, jadi coba dicek sendiri. Coba dicek sendiri, dilakukan sendiri. Nah, kalau kita ngomongin bisnis, lebih penting mana? Pakai otak kiri atau otak kanan? Ada yang punya pendapat? Silakan. Setengah menit. Oh, dosen. Lebih penting pakai otak kiri atau otak kanan? Dua-duanya. Silakan dijawab. Dua-duanya. Jadi pilihan jawabannya ada otak kiri, otak kanan, dua-duanya atau nggak pakai otak sama sekali. Mbak Nurul Hasanah bilang dua-duanya. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Ada lagi? Oh, saya otak kiri, Pak Nanang. Otak kiri? Iya. Jadi lebih ke ngitung-ngitungnya gitu ya? Otak kanan. Otak kanan. Iya. Otak kanan lebih karena ke saya ngelihat dan lain-lain. Iya. Saya sepakat dengan Mbak Nurul Hasanah bahwa kita perlu dua-duanya, tapi di tiap tahap bisa berbeda-beda. Kalau kita lagi cari ide bisnis, kita cari meyakinkan diri kita bahwa kita akan memulai, itu cenderung pakai otak kanan seperti yang Mbak Nurul tadi bilang. Ya, jadi jangan dihitung dulu, tapi diyakinkan dulu. Kalau udah gitu baru nanti kita hitung. Tapi kalau kita bikin RAB, bikin menentukan harga jual produk, nah itu pakai otak kiri, jangan pakai otak kanan. Ya. Iya. Jadi meyakinkan orang buat membeli produk kita kan kita butuh otak kanan ya. Emosional. Karena kadang-kadang orang beli dengan alasan emosional ya, bukan dengan alasan rasional. Ya, jadi kita akan butuh dua-duanya, tapi di tiap tahap kita bisa beda-beda makanya. Jadi yang paling baik adalah kembangkan kedua-duanya dengan seimbang, gitu ya. Nanti kita bisa pakai dua-duanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau ini sudah aman, kita sudah bisa menghilangkan rasa takutnya, maka kita akan sampai ke mindset entrepreneur. Mindsetnya kebalikan dari ketakutan-ketakutan tadi. Entrepreneur itu harus berani bermimpi, artinya dia punya cita-cita, punya hal yang mau dia capai nanti di masa depan,
dia berani akan ketidakpastian. Di awal saya bikin bisnis, pendapatan saya drop tinggal 10% dari yang sebelumnya. Itu adalah masa yang nggak enak, tapi setelah dijalanin, sekarang malah sudah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ya, berani capek, berani gagal, dan berani bangkit lagi. Karena kalau kita mulai, itu peluangnya cuma dua, berhasil atau gagal. Kalau gagal, kita bisa pilih menyerah, atau kita bisa pilih mulai lagi dengan belajar dari gagalnya. Ya, kalau kita mau mulai lagi dengan belajar dari gagalnya, suatu saat nanti potensi gagalnya akan habis karena kita udah tahu semua ilmunya dan peluang kita tinggal berhasil. Gitu ya. Oke. Saya mau cerita lagi, mimpi saya dimulai dari sini. Jadi tahun 97-98 saya bekerja di perusahaan Unilever. Ya, ini perusahaan besar multinasional. Di sini saya bekerja sebagai desainer kemasan. Nah, saya di hari pertama saya masuk, saya ditanya sama bos saya, kamu mau jadi apa sih ke depannya? Saya bilang, kayaknya saya mau punya perusahaan sendiri, perusahaan desain sendiri. Tapi setelah itu saya lupakan, saya kerja dengan baik di sana, sampai 7 tahun kemudian, saya tiba-tiba merasa, kayaknya sekarang saatnya saya harus resign, dan saya mau jadi pengusaha. Jadi saya kayak diingetin bahwa saya 7 tahun sebelumnya pernah ngomong saya mau jadi pengusaha. Itu mimpi. Ya. Jadi, pesan saya, kalau kita ngomong, kalau kita mimpi itu yang baik-baik ya, jangan yang buruk-buruk. Karena kalau nanti terwujud, kita yang kaget. Gitu. Kalau pas ngomongnya baik, terwujud kan kita senang. Tapi kalau udah kadung ngomong jelek, terus terwujud kan ngeri. Ya, anggap aja waktu saya ngomong, saya mau menjadi pengusaha, mau bikin studio desain sendiri. Ada malaikat lewat, lalu lapor ke Tuhan. Tuhan, anak ini mau jadi pengusaha, tolong wujudkan. Tapi kalau saya bilang, ya Mbak, saya mah gini aja udah seneng. Terus malaikat lewat lapor ke Tuhan, Tuhan anak ini gini aja udah seneng, udah nggak usah diapa-apain lagi. Kan saya yang nyesel kalau gitu. Ya, nah ini salam perpisahan saya ke teman-teman saya, pakai posternya Brad Pitt waktu itu, karena dia punya film 7 Years in Tibet, saya bikin 7 Years in Unilever Indonesia. Saya bikin quote, bermimpilah karena itu gratis, lalu wujudkan agar tidak sia-sia. Mimpinya gratis, yes, betul. Tapi kalau kita cuma mimpi aja, kita nggak akan kemana-mana. Kalau kita nggak mengusahakannya untuk jadi nyata, kita nggak akan kemana-mana. Maka kalau kalian punya mimpi, wujudkan untuk jadi sesuatu buat kalian. Saya mau wujudkannya di kamar kos ini. Ini kantor saya pertama, waktu baru saya bikin. Satu kamar, pakai benda-benda yang bekas-bekas semuanya, jadi nggak ada yang beli baru. Sempat freelance nih di sini kayaknya nih. Kelihatannya gitu ya. Ini saya mulai tahun 2004. Ini Mbak Nurul pasti akrab sekali dengan kamar ini dulu ya. Yes, yes. Ya, ini saya beri nama kamar desain karena saya mulainya dari kamar kos seperti ini. Ya, tapi kemudian tahun 2009 atau 2010 saya pindah ke ruko di Margonda. Kami sewa 3 lantai karena tempatnya sudah nggak muat. Disinilah saya ganti namanya jadi Dampu Desain. Karena ternyata kamar desain itu sering ditelepon orang, disangkanya kita jualan dekorasi kamar buat anak-anak. Gitu. Dan ketika tempatnya sudah nggak lagi di kamar, kayaknya namanya udah harus ganti gitu ya. Nama mempengaruhi sekali ya Pak Nanang, brand itu ya. Nama mempengaruhi, betul. Kita sempat takut ganti nama karena jangan-jangan kamar desain itu hokinya kita bisa berkembang sampai segini. Ya, ketika kita ganti jadi Dampu Desain, perkembangannya justru lebih besar lagi dari sini. Highlight juga ya adik-adik ya untuk brand. Gitu ya. Betul, brand itu penting. Nah, ini tahun 2016, kita nggak lagi nyewa, tapi kita punya gedung sendiri. 4 lantai yang kami pakai sampai sekarang. Ini suasana perusahaannya di sana sekarang sudah lebih nyaman, orangnya sudah lebih banyak. Kalau ngomongin rasa takut, punya karyawan banyak gini takut nggak? Takut juga. Karena sekarang setiap bulan saya harus punya uang 300 juta untuk bisa operasional perusahaan. Kalau dipikirin dari awal nggak bakal ketemu. Tapi kalau dijalanin ternyata sampai sekarang alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya. Dan kalau dilihat ke belakang juga kayaknya, kalau saya tuh surprise banget deh dari kamar desain ke Dampu Desain ini Pak Nanang. Itu ya. Ya, Masya Allah. Jadi kita nggak mikir banyak-banyak, tapi kita jalanin satu-satu, ternyata akhirnya sampai di titik sekarang, sampai di titik ini. Gitu ya. Nah, sampai di sini pun saya masih punya hantu yang namanya kegagalan. Ini jadi momok buat semua pengusaha. Ya. Satu orang yang ngetop dengan gagal ini adalah Pak Thomas Alva Edison. Ya, tapi dia banyak sekali gagal dalam menemukan filament lampu listrik, tapi akhirnya dia berhasil karena dia bilang, saya
Kalau saya sudah banyak gagal, nanti kemungkinan terakhir saya itu tinggal kemungkinan berhasil. Jadi dia cuma menganggap gagal itu soal jatah-jatahan. Makin cepat kita mulai lagi setelah gagal, itu makin cepat ngabisin jatah gagal kita. Sehingga nanti akhirnya akan berhasil. Tidak ada orang yang ingin gagal, betul, tapi tidak ada juga orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Jadi kalaupun kalian mencoba lalu gagal, biasa aja. Yang lain juga banyak yang begitu. Nggak usah sedih-sedih amat, nggak usah merasa jadi orang paling menderita dan paling tidak beruntung di dunia, enggak. Semua pernah ngalamin itu. Nah, kenapa kita pengusaha sering gagal dalam menjalankan bisnisnya? Ada beberapa yang bisa kita telusuri. Yang pertama adalah karena kebanyakan rencana takut mulai. Yang merasa begini, lihat lagi ke dirinya. Saya sering banget punya rencana mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, tapi semuanya cuma rencana, nggak pernah kita mulai. Ini sudah gagal sebelum dimulai. Kemudian yang kedua, komitmennya kurang. Ketemu tantangan sedikit, ketemu susah sedikit, terus nyerah. Nah, itu nggak bakal jadi pengusaha tuh. Itu akan segera tutup bisnisnya, gitu ya. Jadi pengusaha itu ketemu tantangan, coba dihadapin, coba dicari solusinya gimana, dan kita akan melangkah ke bab selanjutnya kalau kita berhasil melewati itu. Kemudian juga banyak yang ingin jalan pintas di pengusaha, jadi entrepreneur nggak ada jalan pintas. Jajak di satu-satu, mulai dari kecil, mulai dari awal. Dengan begitu nanti kalau kita sampai atas, kita nggak gampang. Kalau hari ini kita buka, bulan depan kita sudah sukses besar, jangan-jangan kita terus bingung. Karena kita nggak siap untuk itu. Tapi kalau kita jalani satu-satu, nanti sampai di atas kita akan siap. Karena kita sudah menjalani dari kecil, sedang, besar, kita semua sudah jalani. Tantangannya apa, kita sudah lewati. Kemudian juga jangan cari lingkungan yang salah. Kadang-kadang kita bilang kita mau jadi pengusaha, terus orang-orang di sekitar kita bilang, nggak usah lah, janganlah, udahlah, nggak usah macem-macem. Itu lingkungan yang nggak support kita buat itu. Ya, saya punya cerita sedikit. Ini ada film singkat saja. Nggak ada. Ya, itu saya nggak pernah tahu lagu dia ngomong apa, tapi dengan melihat energi yang dipancarkan oleh orang-orang yang main tenis tadi gitu semangatnya, saya selalu ikut bersemangat, ikut jadi punya energi kalau nonton itu. Nah, di lingkungan kita juga ada orang-orang yang jadi pemancar energi. Cari orang-orang seperti itu, bahkan kalau bisa kitanya yang jadi pemancar energi buat orang lain. Jadi kalau kita lihat orang lain terus kita ikut semangat, ikut positif, ikut baik, itu adalah pemancar energi. Kumpuli, jadikan mereka teman-teman di lingkungan kita, di sekitar kita, supaya kita nggak ada di lingkungan yang salah. Bukan jadi penyerap energi, orang yang kalau ketemu kita ngeluh melulu, ceritanya sedih melulu, sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari, energi kita jadi habis terserap. Kan kalau kita lagi senang-senang, lagi semangat-semangat, terus orang cerita sedih, sahabat kita cerita sedih ke kita mau nggak mau kan harus ikut berempati. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau iya, tapi kalau sering-sering kan kita jadi nggak punya energi untuk itu. Ini bisa disebabkan oleh apa? Bisa tontonan, musik, pergaulan, dan lain-lain. Saya punya contoh lagu yang buat saya menyerap energi. Ini lagunya. Jangan lama-lama ya. Jadi lagunya kira-kira begitu tuh. Aku, ya udahlah, jangan sama saya lah, saya mah apa atuh gitu ya. Nah, bayangin kalian mau berangkat kuliah, mau berangkat kantor, mau ketemu klien bisnis, terus lagunya begitu. Nggak jadi semangat tuh, lemes semua jadinya ya. Bandingkan dengan lagu yang kedua. Sampai situ aja. Tiap pagi saat kamu bangun dari tidur, bahkan sebelum kamu sempat berpikir apa-apa, di luar sana sudah ada hari baru yang penuh harapan yang menanti kita untuk berkarya. Yang tadinya lemes jadi semangat dengar lagu yang begitu kan.
Jadi hati-hati, pilih lagu. Dengar lagu yang sedih boleh nggak? Boleh, tapi jangan sering-sering. Patah hati sedih boleh nggak Pak? Boleh, tapi kasih deadline. 3 hari. Habis itu harus jadi orang yang punya semangat baru. Ya. Nah, hal berikutnya adalah tidak membangun relasi. Bisnis di Indonesia kalau nggak pakai relasi, lebih lama berkembangnya. Jadi relasi dibangun dari sekarang. Ikut klub, ikut organisasi, kenal dengan banyak orang, itu hal yang baik. Nggak usah diniatin untuk bisnis, untuk silaturahmi aja. Tapi nanti pada saatnya akan ketemu, kalau koneksi kita banyak, kalau kenalan kita banyak, itu akan ketemu jalur-jalur bisnisnya dari situ. Ya. Dan satu lagi adalah cepat, puas, dan berhenti belajar. Kenapa kalau kita begini, sukses, terus kita puas, nggak mau belajar lagi, kita bisa jadi gagal. Karena pebisnis lain di luar kita terus belajar, terus bergerak. Kalau kita berhenti, kita akan kesusul sama mereka. Jadi sesukses apapun kita, jangan cepat puas, jangan berhenti belajar. Belajar terus, kenali bisnisnya, dan improve terus bisnis kita. Ya. Soal ketakutan, saya punya resep begini. Fokus pada yang bisa kita kendalikan. Untuk yang tidak bisa kita kendalikan, gunakan beliefs kita, keyakinan kita. Di bisnis yang bisa kita kendalikan apa? Kita mau bikin bisnis apa, kita bisa kendalikan. Kita mau belajar skill apa, kita bisa kendalikan. Lakukan itu. Fokus pada hal kayak gitu. Tapi kita sudah tawarkan, orang mau beli apa enggak, kita nggak bisa kendalikan. Kita cuma bisa menawarkan, bisa mempresentasikan sebaik mungkin, orang mau beli apa enggak, terserah orangnya. Gunakan beliefs untuk itu. Saya yakin kalau produk saya baik, saya niat bisnisnya baik, insya Allah jalannya akan baik. Jadi kalaupun nanti orang nggak beli, kita akan bilang, oh ini bukan gagal, tapi ini nanti akan diganti dengan bisnis lain yang lebih baik lagi. Dengan begitu kita nggak pusing dengan hal yang nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita kendalikan. Ya, fokuskan pada yang bisa kita kendalikan. Produknya masih jelek, belajar lagi, tambahin skillnya, perbaiki produknya. Kalau kita sampai takut dengan yang nggak bisa kita kendalikan, jadinya kayak film ini nih. Jangan-jangan makin banyak yang kita tahu, kita makin banyak takutnya. Ada film namanya Johnny English, pemerannya yang main Mr. Bean, Rowan Atkinson. Dia bilang dia nggak kenal takut, dia nggak kenal bahaya karena dia nggak tahu apa-apa. Apakah kita jadi orang yang begini? Saya punya film terakhir untuk malam ini, kita lihat sama-sama.
Ya, bottom line-nya begitu. Kreativitas dimulai dari keyakinan bahwa kita bisa. Film ini representasi dari perjalanan saya sekali. Waktu kecil saya begitu petakilannya, pakai sayap dan lain-lain. Terus ketika saya mau bikin bisnis, dari 10 orang yang saya minta pendapat, hanya 1 orang yang bilang terus, 9 orang lainnya bilang jangan. Ya, jadi ini adalah realita. Mungkin kalian juga, teman-teman juga sering punya ide, tapi ragu-ragu mewujudkannya, lalu nanti kemudian tiba-tiba ada orang lain yang bisa mewujudkan itu, dan kita bilang, aduh, coba kalau dulu saya mulai. Gitu ya. Jadi, kita bisa mulai itu, kita masih tetap kreatif, kalau kita mau dari sekarang, jangan kubur semangatnya, jangan kubur kreativitas kalian juga. Entrepreneur bukan melulu tentang jadi kaya dan juara, tapi tentang keberanian memulai dan semangat tidak menyerah menaklukkan tantangan. Nggak ada jalan entrepreneur yang nggak ada tantangannya, yang nggak ada susahnya, yang nggak ada gagalnya. Pasti ada. Tapi kalau kita mau telaten menjalani itu, nggak menyerah karena itu, insya Allah kita akan sampai di mimpi kita nantinya. Tapi kalau sudah mulai, ingat, kota Roma tidak dibangun dalam 1 malam. Jadi, semuanya perlu proses, semuanya perlu usaha, semuanya perlu perjuangan. Kira-kira itu Mbak Nurul yang bisa saya ceritakan malam ini. Saya kembalikan mic-nya ke Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya walaupun sudah cukup lebih lebih dewasa lah dari adik-adik, saya ikut termotivasi sekali dengan sharingnya malam ini. Buat adik-adik yang punya pertanyaan, silakan typing di kolom chat atau langsung Rehen nyalakan videonya. Kita sekarang sesi bebas aja karena udah bukan jam kerja, bukan jam belajar lagi. Monggo, ayo kita fleksibel aja, silakan. Ada yang mau ditanyakan, mumpung ada ahlinya nih. Silakan adik-adik. Ini luar biasa nih, masih awet dari tadi, bahkan bertambah nih partisipannya jadi 18. Sebenarnya kita ada 21 orang ya, kalau nggak salah ya, Bu Pidi ya. Alhamdulillah. Tapi ada yang berhalangan, tadi sudah izin. Jadi adik-adik di sini dari tadi saya lihat mantengin terus. Ini saya yakin memang niatnya udah luar biasa nih buat memulai bisnisnya. Yuk, jangan sia-siakan kesempatannya. Pak Nanang, kalau saya boleh memulai ini, saya bertanya. Waktu itu kan Pak Nanang sempat ngejajal jadi ikut audisi API, terus bisnis ke makanan. Itu sebenarnya balik lagi ke packaging ya. Sekarang malah yang digeluti yang pertama kali dulu dimulai gitu. Itu apa Pak Nanang? Apa memang sudah lelah dengan perjalanan macam-macam bisnis dan ternyata memang saya ternyata rezekinya kayaknya lebih klik di packaging nih. Jadi saya mendingan nerusin aja bisnis yang dulu. Atau gimana ya Pak Nanang? Iya, itu salah satunya ya, karena ternyata udah lari kemana-mana, baliknya ke desain lagi, ke packaging lagi. Jadi saya semakin ikhlas untuk di jalan itu, Mbak Nurul. Tapi gini, kalau teman-teman nanti sudah punya bisnis dan sudah mulai punya banyak karyawan, sistemnya sudah jalan, nanti akan kepikir deh, saya mau ngapain lagi gitu ya. Nah, saya melakukan yang lain-lain itu dalam rangka itu. Jadi ketika perusahaannya sudah jalan, saya nggak perlu tiap hari ada di situ, teman-teman sudah bisa running sendiri tanpa saya, bahkan desainnya udah makin lebih bagus-bagus dari desain saya. Artinya apa? Saatnya saya memikirkan saya mau bikin apa lagi. Nah, ketika di titik itu, pikiran kita akan lebih ringan untuk mikir kemanfaatan banyak orang, karena urusan dapurnya sudah selesai. Jadi saya bikin rumah makan itu karena kalau di Dampo Desain, saya cuma bisa merekrut orang-orang yang punya skill, yang lulusan D3 minimal gitu ya, atau yang pernah kuliah minimal. Tapi kalau di rumah makan, lulusan SD pun saya bisa ajarin untuk kerja di situ. Jadi kemanfaatannya bisa lebih baik buat banyak orang. Itu cuma bisa kita lakukan kalau kita sudah selesai dengan dapur kita. Jadi kalau saya sendiri juga kan merintis bisnis ya, tapi akhirnya fokus saya terpecah belah karena saya juga pengen ngerjain apapun, saya pengen sukses di mana-mana gitu. Jadi fokus saya tuh kemana-mana gitu. Jadi rekomendasi Pak Nanang, apakah kita sudah kelihatan nih satu bisnis sudah mulai sukses, kita terus, tapi suksesnya biasa-biasa aja gitu ya, standar. Kita terus menjalani itu atau kita bisa nih menjajal macam-macam bisnis sampai kita ketemu yang benar-benar mengangkat bisnis kita menjadi lebih baik gitu. Iya, kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang nggak bisa fokus kalau melakukan banyak hal sekaligus. Jadi termasuk bisnis. Jadi saya akan pilih untuk saya bikin bisnis, saya sampai di titik saya mau pivot, saya mau ganti, atau sampai di titik bisnisnya sudah bisa jalan sendiri, sistemnya udah jadi. Baru saat itu saya pikirin untuk bangun bisnis yang lain. Oke.
Jangan serakah ya Pak Nanang kayaknya ya. Apa-apa mau dikerjain ya. Oke, ini ada masuk pertanyaan dari Ibu Pidi. Ibu Pidi ini juga wah bisnis juga nih. Jadi Bu Pidi bertanya, untuk cepat bangkit Pak bila mengalami kegagalan, bisa dikasih tahu nggak? Nah ini sebenarnya problem yang dialami banyak orang yang mulai dari awal. Ya. Saya tiap kali gagal saya punya 3 step. Yang pertama, saya berpikir positif saat saya gagal. Saya berusaha berpikir positif saat saya gagal. Kemudian yang kedua, saya akan fokus pada solusinya dari kegagalan saya. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa dapat ilmu dari gagalnya. Sehingga kalau nanti saya bangkit, saya nggak akan gagal di lubang yang sama. Prinsip saya itu. Setelah itu baru saya akan mulai bangkit lagi. Saya kasih contoh satu, tadi saya cerita tentang bisnis laundry ya. Itu saya bikin dengan 4 teman saya, karena kita nggak punya modal yang cukup, lalu kita dikasih pinjam tempat sama salah satu ayahnya dari teman saya. Udah pakai aja, nggak usah bayar, gratis. Seneng dong ya. Kita mulai bisnis di situ, orang mulai kenal laundrynya, 6 bulan kemudian bapaknya datang lagi tuh. Kalian harus pergi ya, saya mau pakai tempatnya. Gitu. Mau pakai buat apa Pak? Buat bikin bisnis laundry keluarga saya. Serem banget ya. Dari awal kenapa nggak bikin duluan Pak? Kan kita nggak usah capek-capek bangun di situ gitu ya. Itu saya jadi sebel banget sama teman saya tuh waktu itu gara-gara dia nggak nyesek banget. Dia nggak belain kita, malah belain bapaknya. Itu kan punya bapak gue. Ya udah dia mau pakai, ya udah kita harus pindah lah gitu. Nah, saya hari-hari setelah itu saya cuma berantem saja sama teman saya itu. Jadi dulu masih zamannya SMS ya, SMS-an yang jelek-jelek aja. Tiap pagi saya mikir saya mau ngecengin dia apa supaya dia sebel. Gitu. Itu 2 minggu. Manusiawi 2 minggu buat saya. Tapi lama-lama saya mikir kalau saya gini terus saya kapan jalannya? Saya kapan bisa move on dari sini? Gitu. Sampai suatu hari kemudian saya bertekad, udahlah ini hari terakhir saya jelek-jelekin dia, SMS-an jelek-jelek sama dia, besok saya harus berubah. Jadi saya tahan diri saya 3 hari nggak WhatsApp, nggak SMS apapun ke dia. Di 3 hari itu saya ketemu tuh pikiran positifnya. Positifnya apa? Jangan-jangan tugas saya dari Tuhan di keluarga dia adalah menemani keluarganya sampai bisa punya bisnis sendiri. Setelah itu saya harus pergi karena ada tantangan lain yang lebih baik buat saya. Pikiran itu bikin saya lebih tenang. Itu berpikir positif saat kita gagal. At least ada manfaat buat orang ya Pak ya? Betul. Setelah itu saya lupakan itu, terus saya bikin rumah makan dengan teman-teman saya yang di Dampu Desain, gitu ya. Alhamdulillah kita bisa jalan cukup lama, rumah makan itu ada 7 tahun, omset per harinya 2 juta, 3 juta, bisa mempekerjakan banyak orang, itu jauh lebih baik daripada saya terus-terusan mikirin laundry. Nah terus fokus pada solusi, solusinya apa? Kita nggak bisa punya pilihan, kita udah tempatnya nggak bisa di situ lagi, kita nggak punya dana buat sewa tempat, ya sudah, aset yang masih ada kita jual. Lalu kita bagi, itu solusinya. Fokus pada solusi. Udahlah, nggak usah main salah-salahan. Adanya begini, kita ambil jalan yang terbaiknya aja. Uangnya bisa kita pakai buat bisnis yang lain. Kemudian belajar dari kegagalan. Hal yang penting yang saya pelajari dari bisnis saya yang itu adalah, sejak saat itu saya nggak pernah lagi mau pakai tempat gratisan dari orang. Sebaik apapun untuk orang sama saya, mendingan saya nyewa, saya tahu kapan saya bisa pakai tempat itu berapa lama. Jadi saya nggak bisa diusir semena-mena. Gitu. Ya, betul sekali. Teman-teman yang lain nggak usah ngalamin sendiri. Dengan diceritain begini, teman-teman udah bisa punya ilmunya tanpa harus ngalamin sendiri ditipu sama orang gitu. Ya. Saya pernah baca juga, Jack Ma itu pernah bilang juga, kamu jangan pernah melihat kesuksesan orang, jangan pernah belajar dari kesuksesan orang, tapi kamu belajar dari kesalahannya. Yes, gitu. Betul. Karena di kesalahan itu ada ilmu yang bikin kita bisa benar. Kesalahan yang sama. Tidak perlu kita mengalami ya, kita belajar aja ya Pak Nana. Oke. Langsung lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kofial Fatahilah ya. Pak mau tanya, bagaimana biar bisnis kita terus bertahan dan berkembang? Nah, mungkin juga sejalan dengan pandemi nih Pak ya. Banyak sekali yang stuck bisnisnya. Gimana nih tips dari Pak Nana? Iya, kita juga harus punya intuisi yang baik kalau menurut saya. Jadi ada saatnya bisnis kita memang harus kita pivot, harus kita ubah, harus kita ganti. Jangan kita pertahankan. Kayak misalkan apa? Dengan perkembangan teknologi, kalau sekarang kita masih bisnis jualan compact disc, nggak akan berkembang. Ya, nggak akan berkembang. Atau kalau sekarang kita tiba-tiba mau bisnis jualan koran cetak, itu nggak akan berkembang. Jadi karena masanya sudah lewat.
Jadi kalau bisnis yang masanya Kalau sudah lewat, juga Pak. gitu ya. Jadi jangan dipertahankan kalau yang sudah masanya sudah lewat, sudah prospeknya nggak ada, pasar sudah tidak membutuhkan itu. Tapi kalau pasarnya masih membutuhkan itu, potensinya masih baik, tapi bisnis kita ada kekurangannya, kita coba cari kekurangannya, kita perbaiki di situ pelan-pelan. Kurangnya apa? Sering-sering lakukan riset sama konsumennya, produk saya kurangnya apa sih? Minta review boleh, jangan cepat panas kuping gara-gara dibilang produknya nggak enak, masih kurang gini, kurang gitu nggak apa-apa. Itu input yang baik, lalu kita perbaiki. Ada juga yang bisa bertahan ketika kita ganti marketnya. Ada teman saya di Bekasi, dia buka kedai ayam goreng nasi gitu-gitu ya. Tapi potensi beli di sana harganya murah sekali. Jadi orang cuma mau beli di harga 15.000, 16.000 untuk paket nasi plus ayam plus lalap dan lain-lain. Padahal saya tahun 2010 saya udah jual itu 17.000 di Depok dan laku. Ya. Setelah dia jalanin terus ternyata kok saya capeknya doang, kalaupun ada pesanan banyak ya untungnya tipis-tipis, badan saya capek, malah ongkos urutnya lebih gede gitu daripada profitnya. Nah, ini artinya apa? Jangan-jangan sebenarnya produk kita oke, tapi market kita yang salah. Jadi kita harus, yang kita ganti bukan produknya, tapi marketnya. Kita coba penetrasi ke market yang lebih punya daya beli, yang bisa marginnya lebih besar. Tentu saja itu juga butuh inovasi, misalnya desainnya dibagusin, layanannya dibagusin, gitu. Jadi itu semuanya butuh inovasi untuk kita bisa terus berkembang. Gitu kira-kira, Mbak Nurul. Baik. Silakan yang lain mau tanya lagi. Kalau saya pengen nanya nih Pak Nanang. Ya. Pak Nanang ini kan sejalan dengan bidangnya ya, desain kemasan ya. Jadi di beberapa produk ini saya sering melihat adalah masanya mereka mengganti kemasannya per berapa tahun gitu ya. Kalau menurut Pak Nanang gimana kalau misalnya kita menjalani bisnis online? Kita punya produk sendiri, mungkin maklon atau kita punya brand dan kita pajang di DP, ini loh toko saya. Itu seberapa penting desain dan apakah kita harus perlu meredesain di masa tertentu untuk produk dan brand kita, Pak? Iya, kalau untuk online, saya sering lihat ini e-commerce yang populer gitu ya. Terus kalau saya cari produk gitu, yang muncul ya kemasannya gitu. Nah, jadi kalau buat saya e-commerce itu adalah memindahkan rak supermarket ke layar monitor kita. Dan yang banyak dipajang ya kemasannya. Cuman tantangannya adalah layar handphone konsumen kita kan kecil-kecil ya, Mbak Nurul ya. Jadi kita juga harus inovasi tuh, kemasannya jangan heboh-heboh amat gitu. Jadi yang dalam ukuran kecil pun orang nyaman melihatnya. Kira-kira itu tipsnya kalau kita jualan di online. Nah, apakah harus ganti atau enggak? Ganti kemasan itu bisa karena beberapa hal. Kalau kita punya inovasi di produk kita, ceritakan itu lewat kemasannya supaya orang tahu. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, ini lebih baik dengan yang sebelumnya. Atau bisa juga karena persaingan. Kompetitor kita kemasannya udah pada ganti atau banyak yang launching baru dan kemasannya bagus-bagus. Jadi kalau produk kita dijejerin sama kompetitor, kalah jauh tuh kemasannya. Nah, itu saatnya kita ganti kemasan. Mungkin kalau di teman-teman UKM itu nggak perlu sering-sering. Yang penting dari awal dirancang dengan baik, itu akan lebih tahan lama. Kalau perusahaan-perusahaan besar, karena faktor persaingan, copycat, dan lain-lain, mereka 2 tahun sekali ganti, 1,5 tahun sekali ganti. Walaupun gantinya dikit-dikit ya, karena kan kalau gantinya terlalu ekstrim, takutnya konsumen merasa, ini kok nggak kenal ya? Nggak kenal sama produk yang sebelumnya. Ini kayak bukan brand saya deh, gitu. Tapi kalau UKM, nggak perlu sesering itu, kalau buat saya. Oke. Baik, udah masuk lagi nih pertanyaan. Mungkin kita batasi satu lagi ya setelah pertanyaan yang saya bacakan. Jadi dari Nurul Hasanah, mau tanya Pak, untuk bisa berinovasi dalam berbisnis itu butuh waktu berapa lama, Pak, dari kita mulai berbisnis, berinovasi? Untuk bisa berinovasi butuh waktu berapa lama? Kalau saya berpikirnya inovasi itu harus terus kita jalankan. Cuma nanti kita launchingnya itu kita lihat momennya, ya. Bahkan kalau ini saya belajar dari waktu saya kerja di Unilever, saat mereka launching produk di periode itu juga mereka langsung mikir nanti tahun depan produknya mau diapain, nanti 2 tahun lagi produknya mau diapain. Bahkan mereka punya roadmap nanti 10 tahun lagi brand ini akan jadi kayak gimana. Jadi inovasinya terus-menerus mereka lakukan, ya. Begitu launching, buru-buru tanya sama, begitu kita mulai jualan produk yang mulai nyebar ke pasar, buru-buru tanya sama konsumennya gimana responnya. Yang sudah baik apa, yang kurang apa, gitu. Itu kalau orang ditanya gitu seneng kok.
Saya aja dikasih saya beli pempek dari Mbak Nurul, terus saya review juga tuh. Saya enaknya ini, nggak enaknya ini, gitu-gitu. Itu kita kumpulin. Kalau yang mayoritas orang konsumen kita bilang begitu, artinya itu valid. Komentar itu valid. Jadi itu bisa kita respon dengan inovasi. Jadi inovasi itu nggak harus murni pemikiran kita sendiri dari nol, enggak. Kita bisa manfaatkan data. Kita bisa manfaatkan hasil riset. Berarti survei kecil-kecilan dari konsumen kita sendiri ya Pak ya? Iya. Dan modal inovasi itu kalau kita mau ngomong kreativitas itu akan mudah muncul kalau ide itu akan mudah muncul kalau isi kepala kita banyak. Ya. Jadi sering-sering jalan-jalan, lihat kemasan orang lain, lihat produk orang lain, baca buku dan seterusnya. Ketika nanti kita ketemu dengan sebuah masalah dan solusinya pernah kita baca, pernah kita lihat, itu akan muncul dengan sendirinya dari memori kita. Gitu, Mbak Nurul. Ya, menginspirasi sekali. Ayo, satu pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita tutup webinar kita malam ini. Siapa lagi yang mau nanya? Jadi Pak Nanang ini produknya udah banyak sekali, yang baru nyusul-nyusul ini. Ini kalau mau belajar hedging nih sama beliau nih, mungkin yang punya banyak juga nih Pak Nanang di antara siswa kita nih memang yang sudah punya bisnis sendiri. Oke, good. Jadi mereka tuh mungkin mau nerusin bisnis ayahnya gitu. Ada juga yang sudah punya website sendiri. Tapi juga beberapa ada yang belum terpikir sama sekali mau bisnis apa. Nah, dari webinar hari ini mudah-mudahan ada pencerahan ya. Iya, betul. Ya. Yang sudah melanjutkan bisnis orang tuanya itu kesempatan yang luar biasa tuh, jangan disia-siakan. Karena kalian nggak mulai dari nol ya. Tapi pastikan dengan di tangan kalian bisnisnya jangan menurun, tapi justru harus makin inovatif, makin keren, makin adaptif sama perubahan zaman. Saya banyak melihat juga pengusaha Chinese itu memang menurunkan bisnisnya pada anak-anaknya, sehingga mereka ya berapa generasi kemudian besar gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita tiru tuh ininya. Apa namanya strategi bisnisnya ya. Kadang-kadang itu bikin kita berpikir bahwa jangan-jangan kalau kita mau sukses bisnis itu ada faktor keturunan. Kita lihat teman-teman yang begitu ternyata anak-anaknya ya sukses juga gitu. Kalau buat saya enggak, itu faktor pembiasaan dari kecil. Ya. Kalau yang orang tuanya punya bisnis, saat kita main ke mall kemana, mereka bantuin bapaknya jaga toko. Jadi mereka terlatih sejak kecil untuk di lingkungan yang ambience-nya, auranya aura bisnis gitu. Jadi lebih gampang. Jadi bukan genetik ya teman-teman ya, bukan genetik. Itu memang dari kecil sudah dibiasakan dan sudah disiapkan juga gitu. Betul. Ya. Jadi masih ada yang mau bertanya lagi atau langsung kita tutup webinar kita malam ini? Ayo, yang mau mulai bisnis nih. Kemarin juga sempat ada pertanyaan juga kan, bagaimana sih caranya biar terinspirasi kita nih harus mulai dari passion kita, atau memang kita harus ngelihat aja di pasar itu lagi butuh apa, mungkin kayak sekarang tuh Pak Nanang masker lagi dibutuhin gitu kan, terus alat-alat kesehatan lah gitu kan. Tapi ada juga yang pengen belajar berangkat dari passionnya gitu Pak Nanang. Kalau menurut Pak Nanang gimana tuh Pak Nanang? Yang mana yang lebih potensial untuk dijalani? Kalau saya pakai rumus yang 3 tadi, tapi dari paling ujung yang menghasilkan dari profit. Passion ya? Enggak, yang menghasilkan profit dulu. Oh, yang ke ujung kanan berarti. Ya. Kita coba lihat yang menghasilkan profit itu apa aja. Passion kita ada nggak di list itu? Kalau passion kita ada di list itu, mulai dari passion kita. Yang penting menghasilkan profit, karena kita ngomongnya bisnis. Oh, baik. Ya. Tapi kalau kita bisa berbisnis dengan passion kita, itu lebih keren lagi. Lebih menyenangkan lagi buat kita. Ya, karena ada kesenangan di situ, pasti totalitasnya ya. Kan yang mengerjakan bisnisnya dengan bahagia akan beda dengan yang mengerjakan karena butuh duit doang gitu ya. Ya, at least kalau duit udah datang, modal udah ada nih Pak, langsung terkumpul nih modal. Makanya, kalaupun kita mulainya bukan dari passion kita, tapi menghasilkan profit yang cukup, nggak apa-apa, jalanin aja. Nanti dengan uang yang ada itu, kita bisa mulai dengan bisnis lain yang sesuai dengan passion kita. Baik. Oke. Jadi teman-teman sudah nggak ada pertanyaan yang masuk lagi. Oke, kita closing aja. Sampailah kita di penghujung webinar kita hari ini ya, teman-teman.
Jadi yang paling jelas, mindset ini kenapa kita hadirkan di sesi pertama webinar kita di Business Club, karena mindset adalah merupakan fondasi dasar yang akan menggerakkan seluruh aktivitas bisnis kita ya. Mindset adalah apa yang, pokoknya kalau kita punya mindset bagus, itu pasti yang kita kerjakan itu akan bagus. Tapi kalau kita mindsetnya sudah blok alias punya mental blok, itu apa yang kita kerjakan tuh jadi cuma setengah-setengah, bahkan nggak jadi gitu loh ya. Dan sukses ini bukan hanya tentang menjadi kaya dan juara seperti apa kata Pak Nanang tadi ya, tetapi tentang keberanian dan semangat pantang menyerah menaklukkan tantangan. Ya, teman-teman buat yang menonton record di channel CCIT FTUI ini, dan ingin menyimak webinar-webinar menarik berikutnya, silakan subscribe channel CCIT FTUI agar dapat menyimak wawasan-wawasan menarik berikutnya ya. Oke, terima kasih sekali kepada Pak Nanang Wahyudi atas sharingnya yang sangat bermanfaat dan berharga malam ini. Terima kasih juga buat adik-adik semua. Saya pengen dengar dong sekali lagi yel-yel bisnisnya. Yuk, silakan open sound-nya. Kita teriakan yel-yel kita sekali lagi. Open, 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 open. Saya siap mencapai kesuksesan. 1, 2, 3. Saya siap mencapai kesuksesan. Saya siap mencapai kesuksesan. Kurang semangat. Sekali lagi. Saya siap mencapai kesuksesan. Saya siap mencapai kesuksesan. Oh. Besok ngopi ya, ada kopi gratis deh buat dari saya, nanti saya kirim satu-satu. Oke, terima kasih sekali. Saya Nurul Suci. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nanang. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CCIT, Programming Future.